PPT atau PowerPoint yang sudah dikirim oleh Kemendikbud ini sudah diedarkan broadcast lewat WA. Panduan pemutakhiran data untuk calon peserta pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan tahun 2022. Ini sangat penting khususnya untuk teman-teman semuanya yang belum lulus PPG tahun 2021 maupun yang belum pretest, belum mengikuti pretest PPG di tahun-tahun sebelumnya, atau teman-teman yang guru-guru baru, CPNS baru, beberapa yang belum ikut pretest. Nah, ini bisa diperhatikan penjelasan ini. Langsung saja, pemutakhiran data calon PPG Daljab tahun 2022 di sini sesuai dengan surat edaran nomor 0063-BD-GT.03.15/2022 perihal pemutakhiran data calon peserta pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022. Satuan pendidikan diharapkan dapat melakukan pemutakhiran data calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 antara lain. Nah, ini ada 4 poin penting teman-teman. Yang pertama, nomor induk kependudukan atau NIK dan tanggal lahir melalui laman Verval PTK. Nah, ini alamatnya di vervalptk.data.kemdikbud.go.id. Nah, ini nanti akan Iyo Irwan sematkan di deskripsi video ini. Jadi teman-teman nanti bisa langsung kunjungi di sana atau langsung saja tanyakan ke operator Dapodik sekolah teman-teman. Yang kedua, riwayat pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir yang diperbarui melalui manajemen individu PTK. Laman ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Nah, ini biasanya operator sekolah juga sudah tahu teman-teman. Lalu yang ketiga, riwayat karir guru mulai dari pertama kali mengajar melalui aplikasi Dapodik. Dan yang keempat adalah status kepegawaian dan jenis PTK melalui manajemen dinas pendidikan di laman datadik.kemdikbud.go.id. Nah, perlu teman-teman perhatikan di sini, batas waktu pemutakhiran data dimaksud adalah tanggal 30 Januari 2022 pukul 23:59. Nah, segera saja lakukan pendataan teman-teman, segera saja lakukan pemutakhiran, tidak usah nunggu, tidak usah berencana untuk nunggu ada perpanjangan atau bagaimanapun. Segera lakukan pemutakhiran baik NIK, riwayat pendidikan, riwayat karir, dan status kepegawaian. Nah, kita akan mulai satu persatu, mulai dari perbaikan data nomor induk kependidikan atau NIK dan tanggal lahir. Nah, perhatikan teman-teman. Nah, di sini untuk nomor induk kependidikan, NIK, dan tanggal lahir perlu memastikan data NIK dan tanggal lahir sudah sesuai melalui aplikasi Verval PTK di laman vervalptk.data.kemdikbud.go.id. Nah, ini pengajuan perbaikan identitas dapat mengikuti langkah berikut. Yang pertama, login pada aplikasi Verval PTK. Nah, alamatnya tadi vervalptk.data.kemdikbud.go.id. Kemudian yang kedua adalah pilih submenu perbaikan identitas pada menu identitas. Nah, ini tampilannya seperti di samping kanan ini. Lalu nomor induk kependidikan ini tampilannya ketika dipilih tadi. Nah, di sini di bagian valid dukcapil ini teman-teman, ini kan ada yang silang nih. Di bagian ini ada yang silang. Nah, maka klik di bagian ini, di bagian perbaikan. Nah, cari data PTK yang akan diajukan perbaikan identitasnya, lalu klik tombol perbaikan. Nah, setelah itu yang keempat adalah lengkapi formulir perbaikan identitas, lalu klik tombol perbaikan data untuk menyelesaikan proses pengajuan perbaikan identitas. Yang kelima, nanti cek pada submenu status perbaikan untuk melihat status pengajuan perbaikan identitas. Nah, ini formnya seperti ini. Nah, untuk yang kedua, perbaikan data riwayat pendidikan formal dimulai dari SD, SMP, SMA, kemudian S1 mungkin atau S2. Memastikan data riwayat pendidikan formal terisi mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir. Jadi pastikan semuanya sudah diinput di Dapodik,
melalui manajemen individu PTK di laman ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Penambahan data riwayat pendidikan formal dapat mengikuti langkah berikut. 1. Login pada aplikasi manajemen individu PTK menggunakan akun PTK. Nah, di sini masukkan username-nya. Biasanya ini yang tahu adalah operator. Bisa ditanyakan operator sekolah masing-masing, kemudian passwordnya, lalu klik masuk di laman ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Yang kedua, pada tabulasi data PTK, pilih menu pendidikan lalu klik sub menu tambah riwayat. Nah, ini bagiannya, klik bagian pendidikan, kemudian klik tambah riwayat jika data riwayatnya belum sesuai. Nah, kemudian masukkan isi formulir penambahan riwayat pendidikan formal lalu klik simpan. Ingat, mulai dari SD, SMP, SMA hingga pendidikan terakhir. Lalu untuk yang ketiga, teman-teman, perbaikan data riwayat karir guru. Nah, riwayat karir guru ini teman-teman perlu memastikan data riwayat karir guru terisi dari mulai pertama kali mengajar hingga saat ini. Ini khususnya bagi teman-teman yang pernah mengalami mutasi atau pindah unit kerja, tetapi meskipun belum pernah pindah unit kerja, minimal ada karir guru atau riwayatnya itu ada di sekolah yang teman-teman tempati saat ini. Jika pernah pindah unit kerja atau instansi, pasti harus ditambahkan mulai dari yang pertama kali hingga terakhir saat ini teman-teman bekerja di mana. Penambahan data riwayat karir guru dapat mengikuti langkah berikut. 1. Login pada aplikasi Dapodik menggunakan akun PTK. Nah, ini biasanya menggunakan laptop yang khusus sudah terinstal aplikasi Dapodik. Jadi biasanya operator yang bisa, teman-teman. Atau bisa juga menggunakan klien, jadi tidak perlu menggunakan laptopnya operator, tapi kalau sudah menggunakan klien itu bisa diakses di laptop yang lain menggunakan menonaktifkan firewallnya, kemudian IP address-nya kita cari itu bisa juga, atau ya minta bantuan operator juga lebih baik. Masukkan passwordnya, kemudian juga username-nya pilih semester genap 2021-2022, kemudian klik masuk. Yang kedua, pilih menu GTK di bagian kiri. Biasanya GTK pilih guru karena kita sebagai guru, kemudian pilih nama guru misalnya ini, kemudian setelah diklik lalu pilih ubah, klik. Setelah itu muncul seperti ini, teman-teman. Pada data rincian GTK, pilih tabulasi riwayat karir guru. Nah, biasanya di sebelah sini itu bisa digeser-geser nih. Di bagian atas ini bisa digeser-geser, ada banyak sekali. Kemudian tambahkan karir guru dari mulai pertama mengajar hingga saat ini. Nah, jadi ini misalkan jenjangnya SD, guru honor. Nah, ini yayasan, ini contohnya yayasan. Yang negeri juga tidak apa-apa, mungkin sudah punya SK Bupati atau punya SK P3K, mungkin juga bisa ditambahkan di sini. Dan kalau sudah ditambahkan, jangan lupa klik simpan, dan tentunya teman-teman minta kepala sekolah untuk melakukan sinkronisasi. Nah, tergantung di tempat teman-teman siapa yang melakukan sinkronisasi, apakah kepala sekolah sendiri, apakah kepala sekolah telah mendelegasikan wewenangnya kepada operator sekolah untuk melakukan sinkronisasi. Kalau tidak disinkronisasi tentunya percuma, karena tidak akan terbaca di database Dapodik. Jadi setelah mengisi, jangan sampai lupa untuk melakukan sinkronisasi. Ingat, operator sekolah atau kepala sekolah yang bisa melakukan sinkronisasi. Nah, untuk yang terakhir ini teman-teman, perbaikan data status kepegawaian dan jenis PTK. Nah, ini teman-teman harus memastikan status kepegawaian dan jenis PTK sudah sesuai. Jika ada data yang tidak sesuai, kedua isian ini dapat diperbaiki melalui manajemen Dapodik oleh admin Dapodik Dinas Pendidikan.
di laman datadik.kemdikbud.go.id. Nah, ini kita tidak bisa memperbaikinya sendiri, teman-teman. Juga OPS atau kepala sekolah itu tidak bisa membantu kita. Nah, tentunya kita harus lapor secara langsung kepada admin Dapodik Dinas Pendidikan. Nah, biasanya bisa menggunakan ULT, unit layanan terpadu, atau bagaimana di daerah teman-teman semuanya. Nah, di sini penambahan data riwayat karir guru dapat mengikuti langkah berikut. Nah, ini masih berbunyi karir guru, padahal harusnya adalah status kepegawaian. Nah, login pada manajemen Dapodik menggunakan akun Dinas Pendidikan. Nah, sebenarnya mirip, tapi tentunya yang tahu email dan passwordnya adalah admin Dinas Pendidikan. Nah, kemudian mencari nama sekolahnya atau nama guru dan tendik. Nah, di sini guru dan tendiknya dicari, pilih pencarian, isi kata kuncinya, bisa menggunakan NIK atau apa, klik cari PTK. Ini. Kemudian muncul, pastikan di bagian kepegawaian itu diubah GTY atau guru kelas, atau mungkin ada status honorer daerah karena sudah ber-SK Bupati dan lain sebagainya. Yang tahu adalah teman-teman sendiri, dan tentunya perlu membawa bukti pendukungnya, teman-teman. Biasanya membawa SK GTY atau SK Bupati, mungkin seperti itu. Setelah pencarian berhasil, pilih tabulasi kepegawaian, sesuaikan isian status kepegawaian dan jenis PTK, lalu klik simpan dan lakukan tarik data atau sinkronisasi oleh operator satuan pendidikan. Nah, setelah data sudah diproses oleh admin Dapodik Dinas Pendidikan, minta operator sekolah atau kepala sekolah untuk tarik data atau sinkronisasi agar status kita, status kepegawaian kita itu mengalami perubahan di Dapodik. Tentunya di laptop atau di PC atau di komputer yang digunakan atau yang sudah diinstal aplikasi Dapodik di sekolah teman-teman semuanya. Nah, terima kasih.